Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi para pemirsa jemaah YouTube dimanapun berada. Di sini saya ingin berbagi tausiah untuk diri saya sendiri, juga buat teman-teman yang ada dimanapun berada. Kemarin adalah tentang rukun iman yang 6 perkara. Yang dulu sudah dibicarakan tentang rukun iman yang pertama, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita lanjutkan pada rukun iman yang kedua, yaitu meyakini adanya para malaikat Allah. Allah menciptakan malaikat sebagai bukti bahwa Allah memiliki maha kekuasaan yang penuh. Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan tidak beriman bahwa Allah maha perkasa, Allah maha kuasa, Allah maha besar. Maka Allah ciptakan para malaikat dengan jumlah miliaran malaikat, dan setiap manusia yang ada di dunia ini oleh Allah sudah diberi bonus malaikat yang akan mendampingi sampai di akhir hayatnya. Dan dimanapun manusia berada, pasti akan bertemu dengan para malaikat. Salam sejahtera untuk baginda yang mulia Rasulullah SAW serta para sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Di sini kita mulai kisahnya tentang para malaikat. Kalau presiden memiliki para menteri atau para pembantunya, adalah bukti bahwa presiden tidak mampu bekerja sendiri. Karena presiden perlu pembantu, tangannya hanya 2, maka dia butuh yang namanya pembantu, yaitu para menteri-menterinya, menteri kabinet. Tapi Allah ciptakan malaikat bukan berarti Allah tidak mampu, tapi Allah menunjukkan kekuasaannya kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang tidak beriman bahwa Allah maha perkasa. Dan dia diciptakan malaikat adalah untuk mengetahui, agar hambanya mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Ketika manusia lahir ke dunia, Allah sudah kirimkan 2 malaikat sebagai pendampinginya untuk menemani selama hidup, semasa hidup di dunia. Yaitu contohnya adalah malaikat Atid dan Raqib. Raqib ini adanya di sebelah kanan kita, dan Atid adanya di sebelah kiri kita. Apa tugas Raqib? Yaitu mencatat amal kebaikan manusia selama hidup di dunia. Sedangkan ini malaikat yang 2 ini pasti akan menemaninya kemana dia pergi. Tidak memandang dia masih anak-anak, sudah dewasa, sudah tua, tetap mereka ini selalu mendampinginya. Berapapun jumlah manusia di dunia ini, miliaran manusia, maka Allah kasih bonus. Tiap-tiap manusia memiliki 2 malaikat di kanan kirinya. Ini bukti bahwa Allah maha kuasa, maha perkasa. Allah ingin ada saksi-saksi nantinya ketika nanti di akhir adanya hisab. Allah sudah memiliki saksi-saksi yang kuat, yaitu malaikat Raqib dan Atid, mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Ketika manusia masuk ke liang kubur atau manusia akan wafat, Allah pun juga mengerahkan kekuasaannya, yaitu mengutus malaikat Ijrail. Malaikat itu tugas adalah mencabut nyawa. Allah ciptakan malaikat ini miliaran sesuai jumlah manusia. Ketika ada tsunami, bencana alam, maka malaikat Ijrail dan pasukannya ini panen mencabut nyawa orang. Ketika contohnya kapal Titanic tenggelam, maka Allah pun juga mengutus malaikat Ijrail dengan pasukannya mencabut nyawa orang. Maka para panen mencabut nyawa orang, seperti orang menanam singkong dicabut. Ini. Dan ketika manusia masuk ke liang kubur, Allah pun juga mengutus malaikat Munkar dan Nakir yang akan menemui hamba-hambanya di alam kubur. Ini tergantung dengan keadaan manusia ketika hidup di dunia. Bila dia adalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka ini malaikat munkar nakir akan tampil dengan wajah yang menawan, wajah yang rupawan, tidak menyeramkan, dan berkata baik dengan orang-orang yang akan temui di alam kubur. Tidak hanya malaikat, contohnya di dunia, ketika kita sedang berbelanja di sebuah restoran mewah, yang datang adalah orang berduit, pasti pelayannya akan senyum-senyum menyambut kita. Ini adalah zahirnya, contoh di dunia. Ketika ada orang yang tidak punya duit datang ke restoran, maka pelayan pun akan bermuka wasam, bermuka seram, dan mengusir orang yang datang kalau tidak ada bawa duit. Juga dengan malaikat munkar nakir, ketika dia ada di dalam kubur menemui hamba Allah yang beriman, membawa sekeranjang kebaikan, membawa sekeranjang amal ibadah yang baik, maka malaikat ini akan datang dengan senyum yang manis, wajah yang rupawan, yang bercahaya, dan menyapa, "Man rabbuka, wahai hamba Allah yang beriman." Maka ditanya dengan baik dan sopan santun. Tapi bila muncul adalah hamba Allah yang tidak beriman, maka ini malaikat munkar nakir akan berwajahnya menyeramkan dengan cambuk yang panjang. Panjangnya ini tak terhingga, yang akan segera menyiksa hamba-hamba Allah yang tidak beriman ini bila dia tidak memiliki amal-amal ibadah yang baik. Kita harus yakin dengan adanya para malaikat. Allah pun juga ciptakan malaikat-malaikat yang lain. Malaikat menjaga surga, yaitu malaikat Ridwan, dengan wajah yang tampan, yang bercahaya yang bagus. Dia akan menyapa hamba Allah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sangat senyum yang manis menyambut Allah. Dan juga ada malaikat yang menjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Ini malaikat karena memang ada di neraka atau ada di pintu neraka, maka ini berwajahnya sangat bengis, sangat tinggi, setinggi gunung Uhud. Ini malaikat menggiring hamba yang zalim, yang penuh maksiat, penuh nista, penuh dosa. Ini akan sangat kasar, menarik leher manusia sudah dilunggu dengan leher-leher besi-besi panas untuk digiring ke masukan neraka jahanam. Auzubillahi min dzalik. Dan juga ada malaikat-malaikat lain yang akan menemani hamba-hamba Allah beriman. Contohnya adalah malaikat muqarrabin. Apa itu muqarrabin? Malaikat yang tugasnya adalah menemani hamba-hamba Allah yang sedang beribadah, yang ahli tahajud. Ini malaikat datang menemani dalam tahajudnya, dan dia mengamini doa-doa kita. Dan baca Quran di malam-malam hari, malaikat pun datang, ya, seperti laron. Allah telah berikan contoh perumpamaan adalah dengan adanya hewan yang bernama laron. Laron ini adalah hewan yang senang dengan cahaya. Bila gelap, ini laron akan mencari cahaya yang terang. Bila ada cahaya, maka ini laron mengerumuni si lampu atau neon tadi dengan terang menerang. Dia dengan malaikat muqarrabin sama. Dia adalah malaikat yang senang dengan hamba Allah yang mau memuji Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Allah ini berada. Ini malaikat ini tidak peduli apakah dia ingin baca Quran karena Allah Taala, atau karena ada mertuanya, atau karena ada pacarnya, tapi tidak peduli. Malaikat terus mengerumuni orang yang sedang baca Quran atau membaca salawat Nabi atau sedang bertahajud di malam hari. Ini Allah. Allah pun maha luas. Ada malaikat Israfil, ada malaikat Atid, Raqib, ada munkar nakir, ada malaikat ini banyak sekali malaikat. Ada miliaran malaikat yang diciptakan dan tak terhingga. Ada malaikat yang mengurus surganya Allah, malaikat yang mengurus nerakanya Allah, ada malaikat yang mengurus bumi. Semuanya ini maksudnya adalah Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan tidak beriman bahwa sungguhnya Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi dan di antara keduanya. Ini saja hari ini, detik ini saya memberikan nasihat untuk diri saya sendiri dan juga untuk para sahabat iman yang berada tentang rukun iman yang 6 perkara. Nanti akan lanjut dengan rukun iman yang ketiga, yaitu tentang kisahnya mengimani para nabi dan rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.